Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo di perkuliahan Penjaskes di PGMI semester 1, pertemuan ke-6 ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lompat jauh. Nah, sebelumnya tidak lupa saya akan mengingatkan kalian untuk selalu menjalani pola hidup bersih dan sehat karena COVID-19 ini masih belum berakhir. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan memasuki materi kali ini. Berikut adalah subtopik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah singkat lompat jauh. Yang kedua adalah 4 teknik dasar dari lompat jauh. Lalu selanjutnya ada 3 macam gaya dalam lompat jauh. Lalu ada juga 3 peraturan dasar pada lompat jauh. Dan yang terakhir adalah ukuran lapangan lompat jauh. Nah, kita masuk yang ke pertama, yaitu pengertian dan sejarah singkat lompat jauh. Nah, pengertian lompat jauh tersendiri adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara, dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Jadi di sini ada beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas. Lalu kemudian melayang dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Jadi walaupun dia mendarat sejauh-jauhnya, tapi kalau di luar dari bak pasir itu berarti didiskualifikasi atau tidak sah. Nah, selanjutnya adalah sejarah singkat. Bisa Anda lihat ya di gambar ini adalah contoh dari lompat jauh. Ternyata sejarah singkatnya itu sudah lama sekali, sekitar 13 abad silam saat diadakannya ajang Olimpiade kuno di Yunani. Nah, pada mulanya lompat jauh ini bertujuan untuk membentuk mental dan fisik dari para anggota militer. Jadi, awalnya ini adalah latihan khusus untuk militer. Namun ternyata seiring perkembangan zaman, cabang olahraga ini mulai diperlombakan dalam ajang Olimpiade tingkat internasional. Lalu selanjutnya kita masuk ke teknik dasar lompat jauh. Ada 4 teknik dasar dari cabang olahraga lompat jauh ini. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan, ada awalan, kemudian tolakan, lalu bagaimana posisi di udara, dan mendarat. Nah, ini akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Kita mulai saja dari awalan. Nah, jadi ada teknik awalan dari lompat jauh. Gambarnya seperti yang saya tampilkan. Caranya adalah yang pertama posisikan kaki dengan nyaman. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kita harus memposisikan kaki dengan nyaman terlebih dahulu, baik posisi sejajar atau bisa dengan salah satu kaki berada di depan. Jadi senyamannya kalian, bisa sejajar atau posisi salah satu kaki kalian di depan. Kemudian berlari dengan perlahan terlebih dahulu. Lalu lakukan lari sprint atau lari cepat hingga mencapai kecepatan maksimal. Yang ketiga adalah usahakan saat kalian lari sprint, tubuhnya itu masih seimbang dan terkendali agar dapat melakukan tolakan. Nah, apa itu tolakan? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dan keempat adalah ketika sudah mencapai jarak sekitar 3 sampai 5 langkah dari papan tolakan, perlu bersiap untuk melakukan tolakan. Nah, tadi ada 2 kali ya tolakan kita bahas. Lalu apa itu tolakan? Tolakan itu adalah menolak. Jadi ketika kaki kalian itu pada papan tolakan, kalian akan menginjak kaki lalu, meloncat gitu. Nah, itu yang dinamakan dari tolakan. Jadi bisa dilihat dari 3 gambar ini ya. Yang pertama itu kaki sebelah kiri ya, kaki sebelah kirinya itu berada di bawah, lalu dia melakukan tolakan, gambar 2 dan meloncatlah dia pada di gambar 3. Nah, itu yang namakan tolakan. Jadi 1, 2, 3 ini adalah proses tolakan. Nah, lalu bagaimana cara melakukannya? Adalah yang pertama tepat
pada saat menjadikan salah satu kaki sebagai tumpuan. Nah, jadi pada gambar ini dia menjadikan kaki kirinya sebagai tumpuan. Kedua adalah gunakan kaki yang paling kuat sebagai tumpuan. Nah, jadi kan setiap orang kan ada yang kidal ya, ada yang lebih kuat di kaki kiri, ada yang lebih kuat di kaki kanan. Nah, itu kalian pergunakanlah kaki yang paling kuat menurut kalian sebagai tumpuan. Selanjutnya ambil gerakan bertolak ke depan dan mengarah ke atas dan ambil sudut tolakan sekitar 45 derajat. Seperti itu. Nah, setelah kalian menolak, yaitu bukan menolak cinta ya, jadi ini tolakan lompat jauh. Setelah kalian melakukan tolakan lompat jauh, maka kalian akan melayang. Nah, melayangnya pun ada tekniknya. Yang pertama adalah cara melakukan teknik awalan dalam lompat jauh itu. Yang pertama adalah, jadi ini melayang ya. Yang pertama adalah saat melakukan tolakan, ayunkan kaki depan ke arah atas. Kemudian ketika kalian melayang di udara, turunkan kaki yang diikuti dengan beberapa gerakan seperti mendorong pinggul ke depan. Itu seperti gambar yang kedua ya. Lalu membusungkan dada serta mengedahkan kepala. Itu seperti gambar yang ketiga. Dan yang ketiga adalah saat akan melakukan pendaratan, kedua kaki dan tangan ke depan yang diikuti dengan gerakan membungkukkan badan, menundukkan kepala, dan mendorong kedua kaki ke depan. Itu seperti gambar yang keempat. Nah, jadi kan ada prosesnya ya. Yang pertama dia melakukan tolakan, terus melayang, dan mendarat. Lalu ada juga teknik untuk mendarat. Nah, yang pertama adalah cara melakukan pendaratan yaitu dengan menundukkan kepala yang diikuti gerakan merentangkan tangan dan kaki ke depan. Tujuan dari sikap ini yaitu saat mendarat, tidak ada anggota badan lain yang mengenai pasir yang posisinya lebih ke belakang daripada kaki. Seperti itu ya, untuk gambarnya bisa dilihat. Jadi dia melakukan posisi teknik mendaratnya itu dan harus masuk di bak pasir untuk dianggap sah pada pertandingan. Selanjutnya adalah 3 macam gaya dalam lompat jauh. Jadi ada gaya berjalan di udara atau walking in the air, lalu ada gaya gantung dan gaya jongkok. Nah, kita akan membahas satu persatu dari gaya ini. Sebelumnya kalian bisa lihat gambarnya ya. Jadi berbeda ya tekniknya ini atau macam gaya lompatan jauhnya itu pada gaya gantung, pada gaya jongkok, dan pada gaya berjalan di udara. Kita bahas satu persatu mulai dari gaya ortodok atau sikap jongkok. Nah, bisa dilihat ya pada gambar dia melompatnya itu dengan kedua lutut ditekuk dan diangkat ke atas. Lalu saat melakukan pendaratan tangannya itu ditarik ke belakang dan kakinya itu diarahkan ke depan yang disertai dengan menundukkan kepala. Nah, selanjutnya maka akan dilakukan pendaratan dengan sempurna. Jadi bisa kelihatan ya, jadi lututnya itu agak di ke atas dan tangannya dikebelakangkan serta kepalanya menunduk ke bawah gitu ya. Untuk selanjutnya adalah gaya snapper atau gaya menggantung. Bisa dilihat pada gambarnya ini berbeda ya dengan gaya jongkok tadi, yaitu sesaat setelah melakukan tolakan, ayunkan kedua kaki ke belakang. Beda kalau jongkok tadi ke depan. Nah, dan diikuti dengan irama gerakan tangannya. Lalu angkat tangan ke atas untuk menyeimbangkan. Nah, saat berada di udara dan usahakan agar posisi tubuh tetap tegak. Kemudian, saat akan melakukan pendaratan, luruskan kedua kaki ke depan dan lakukan pendaratan dengan kedua tumit kaki terlebih dahulu. Nah, jadi kalau ini lututnya itu ke belakang ya. Jadi kakinya ke belakang, lututnya tetap lurus. Jadi kakinya ke belakang, kalau jongkok tadi kakinya itu menghadap ke depan.
Nah, yang terakhir adalah gaya walking in the air, yaitu sikap berjalan di udara. Caranya adalah tepat sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan dan luruskan lutut beserta sendi mata kaki. Saat berada di udara, lakukan gerakan seolah sedang berjalan di tanah. Jadi seperti walking-walking gitu ya. Jadi makanya namanya berjalan di udara. Saat akan mendarat, tarik lengan dan kaki ke depan dan ke bawah. Lakukan pendaratan dengan sempurna. Untuk gambarnya bisa kalian lihat itu jadi seperti berjalan di udara gitu ya. Nah, jadi di sisi lain selain dari macam teknik dari melompat, juga ada macam-macam teknik dasar dari lompat jauh itu, ada beberapa peraturan dasar pada lompat jauh. Yang pertama, ujung kaki atlet tidak diperbolehkan sedikit pun melebihi batas titik tolakan. Jadi nanti eh, di slide selanjutnya itu akan ada gambar dari lapangan lompat jauh, itu nanti ada titik tolakan namanya. Nah, jadi ujung kaki atlet ini tidak boleh sedikit pun melebihi dari batas tolakan. Nah, apabila dia melanggar maka dianggap tidak sah. Nah, posisi kaki atlet ini harus berada pada titik tolakan yang telah ditentukan agar dianggap sah. Jadi beberapa cabang olahraga itu memiliki peraturan-peraturannya masing-masing. Nah, kalau kita untuk lomba kan kita harus mengikuti ya peraturan-peraturan yang telah disediakan. Lalu yang kedua, atlet tidak diperbolehkan melakukan gaya salto. Tahu ya gaya salto yang kepala di bawah, kaki di atas terus berputar gitu, itu tidak diperbolehkan. Nah, apabila melanggar maka lompatan dianggap tidak sah juga. Lalu yang ketiga adalah atlet tidak diperbolehkan menyentuh bagian tepi ataupun bagian luar dari bak pasir. Nah, jadi ketika dia mendarat itu tidak boleh menyentuh bagian luar atau bagian tepi dari bak pasir. Jadi saat melakukan pendaratan, dia harus di dalam dari bak pasir itu sendiri. Apabila melanggar aturan ini, maka lompatan tidak dianggap sah. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas ya tentang peraturan dasar lompat jauh ini, yang mana sih titik tolakan, yang mana itu bak pasir. Nah, ini saya sudah menampilkan gambar dari lapangan lompat jauh. Jadi, ini adalah gambaran dari eee, arena lompat jauh itu. Yang pertama ada panjang bak lompat jauh itu sejauh 9 meter. Jadi landing pit itu bisa kalian lihat itu ada bak lompat jauhnya 9 meter. Lalu lebarnya itu ada 2,75, panjang lintasan untuk larinya yang pertama adalah 13 sampai 45 meter. Jadi kan ada awalan tadi itu untuk berlari sprint tadi, nah itu 13 meter. Lalu ada panjang papan tumpu. Nah, ini yang papan tolakan tadi yang berwarna merah ini kalian bisa lihat itu adalah papan tumpunya sepanjang 1,22 meter, lalu lebarnya ada 20 meter. Nah, bentuk baknya lompat jauh itu adalah persegi panjang dan pada area bak lompat jauh diisi dengan pasir. Untuk meredam kalian jatuh itu ya. Jadi peserta jatuh itu diredam dengan pasir gitu. Nah, untuk lebih rincinya dari ukuran lapangan lompat jauh ini berikut dijelaskan pada slide selanjutnya, yaitu ukurannya adalah dibagi menjadi 3, lintasan awal, papan tolakan, dan bak pasir. Nah, untuk lintasan awal ini yang untuk awalan tadi yang berlari, ukurannya standar internasional untuk lintasan awalan lari sebelum papan tolakan yaitu sejauh 40 meter dengan lebar lintasan 1,22 sampai 1,25 meter. Pada bagian tepinya diberi tanda dengan cat berwarna putih. Tanda ini bertujuan untuk membatasi atlet agar tidak melewati batas lintasan. Untuk papan tolakannya sendiri terletak sebelum bak pasir dan biasanya terbuat dari kayu. Jaraknya dengan papan tolakan dengan tepi bak pasir yaitu sekitar 1 meter. Ukuran dari papan tolakan ini yaitu 1,22 meter dengan lebar 20 cm dan tebalnya 10 cm.
Papan tolakan sendiri dibeli cat berwarna putih agar mempermudah terlihat atlet. Jadi, setelah dia melewati lintasan akan ada papan tolakan sebelum bak pasirnya. Nah, di tempat papan tolakan inilah peserta akan melakukan tolakan sebelum melompat dan melayang di udara gitu ya. Selanjutnya untuk bak pasirnya itu ukuran standar dari bak pasir digunakan dalam olahraga yaitu 9 meter untuk panjangnya dan lebarnya 2,75. Dalam kompetisi lompat jauh, bak pasir yang digunakan harus terisi pasir dengan penuh dan juga pada bagian bak dipasang alat tertentu untuk meratakan pasir kembali setelah habis digunakan oleh atlet sebelumnya. Jadi alatnya itu kayak eh, alat pel itu loh yang panjang, jadi untuk meratakan pasir setelah peserta mendarat agar peserta selanjutnya itu pasirnya dalam keadaan rata. Seperti itu ya materi untuk kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Untuk beberapa pertanyaan bisa kalian sampaikan di forum diskusi seperti biasa. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan menjawab. Untuk saya beri nilai dari keaktifan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.